Oke, kita ketemu lagi. Sebenarnya aku udah lama sih ya denger nama Perplexity AI. Cuman waktu itu aku lagi asik mainan Stable Diffusion sama Comfy UI. Jadi ya belum sempet nyoba-nyoba Perplexity lebih jauh sampai beberapa hari kemarin. Sebelum kita bandingin sama ChatGPT, buat yang belum tahu ya, Perplexity AI itu adalah sejenis AI assistant kayak ChatGPT, Google Bard, atau Microsoft Copilot. Detail dari keempat asisten AI tadi sebenarnya beda-beda banget ya. Cuman aku nggak akan jelasin itu di sini. Di video ini aku lebih pengen bandingin fungsi pragmatis dari Perplexity AI sama ChatGPT. Ya ini untuk skill-skill yang aku cukup pede ya. Kayak dari riset, ngedit tulisan, translate, nulis, sama ngasih ide. Pertama, aku pengen bahas soal kemampuan risetnya dulu. Di fungsi research ini, Perplexity menang jauh banget dari ChatGPT. Kalau yang kritis dan pernah nyoba-nyoba riset pakai ChatGPT, mungkin udah tahu ya kalau dia itu kadang suka sesat sama fakta. Ya mungkin dia nggak sepenuhnya sesat, tapi ya kalau namanya fakta, ya harus 100% akurat. Misalnya gini, yang jadi YouTuber nggak jelas dengan subscriber seuprit itu namanya Yabes Elia. Kalau sampai bilangnya Yabes Roni atau Yabes Tanuri, ya jelas sesat. Walaupun nama depannya sama-sama Yabes. Nah, ChatGPT sering kasih fakta-fakta yang nggak 100% akurat kayak contoh tadi. Di sisi lain, Perplexity itu memang dirancang buat jadi search engine tapi dengan bantuan AI. Ada dua fitur utama yang bikin Perplexity jauh lebih superior soal riset. Pertama, Perplexity AI itu bisa connect internet ketika mencari jawaban. Kalau ChatGPT itu setauku ya, yang gratisan, dia database-nya offline dan statis. Jadi dari sini aja sudah ketahuan banget mana yang lebih lengkap dan up to date. Kedua, ketika Perplexity ngasih jawaban, dia juga akan ngasih link ke sumbernya. Kredibilitas riset itu hukumnya adalah siapa sumbernya. Ya kayak dulu waktu pandemi misalnya. Kan ada ya penyanyi dan anak band yang ikut-ikutan komen soal COVID. Ya jelas komentar ini nggak valid karena mereka nggak ada kredibilitas buat ngomong soal ilmu kesehatan. Perplexity itu juga sebenarnya masih bisa ngasih jawaban yang tidak sesuai. Apalagi ya faktanya ya, tidak semua konten di internet itu bisa dipercaya. Tapi karena dia selalu ngasih link ke sumbernya, kita bisa langsung ngecek apakah memang sumbernya valid dan kredibel atau memang relevan dengan yang kita cari. Fungsi kedua yang pengen aku bahas adalah soal editing teks bahasa Inggris. Buat fungsi ini aku akan bilang keduanya imbang ya. Perplexity bisa dipakai buat editing grammar dan structure. Tapi kalau ngomong soal gaya tulisan, Perplexity ini masih sangat terbatas. Ya mungkin istilahnya apa ya, hambar kali ya. Nanti tak jelasin lebih jauh setelah kita lihat hasil dari ChatGPT. Di sisi lain, ChatGPT juga bisa dipakai buat ngecek grammar dan structure. Tapi bedanya kalau soal gaya bahasa, ChatGPT itu kadang terlalu liar, yang akhirnya bisa jadi nggak pas dengan konteks dan tujuannya. Ya atau malah ketahuan banget ini tulisan bikinan AI. Buat yang nggak pernah belajar nulis, mungkin akan nganggep nulis itu gampang dan simple ya. Tapi faktanya nulis itu kompleks. Tenang aja, aku nggak akan ngomel-ngomel soal tulis menulis di sini karena videonya bisa jadi 4 jam lebih. Tapi simpelnya analoginya itu gini.
Nulis itu ibaratnya kayak masak. Nah, kalau Perplexity dia bisa aja masak ayam goreng yang simple dan yang enak. Ya ini ayam gorengnya maksudnya nggak alot, nggak ada yang gosong, nggak ada bagian yang masih mentah. Faktanya ya skill tadi sudah di atas rata-rata dari kebanyakan orang yang biasanya kan nggak pernah peduli sama grammar, structure, atau malah akurasi penulisan dan kawan-kawannya. Kalau pakai analogi ayam goreng tadi, kebanyakan orang itu masih bikin ayam gorengnya alot, gosong, atau ya masih belum standar. Jadi Perplexity itu sebenarnya ya masih bisa berguna buat kebanyakan orang yang skill berbahasanya masih di bawah standar. Di sisi lain kalau ChatGPT ya dia sebenarnya sudah bisa masak ayam goreng yang lebih bervariasi. Ayam goreng kremes, ayam goreng tepung, ayam goreng sambal matah, atau jenis-jenis ayam goreng lainnya. Cuman nih ya kayak aku bilang tadi, kadang ChatGPT itu jadinya terlalu liar. Misalnya nih, aku cuman pesen ayam goreng yang biasa aja. Dikasihnya ayam goreng cabai hijau plus sate ayam plus es krim atau tambahan-tambahan lainnya yang sebenarnya kita nggak butuh. Loh, kalau gitu bukannya malah bagus ya? Ya nggak juga sih. Soalnya language is all about context. Kalau konteksnya nggak sesuai, ya jadinya malah aneh. Misalnya nih, kalau orangnya nggak suka pedas dan perutnya sensitif, terus dikasih makan ayam geprek yang pedas banget, ya akhirnya makanan itu tidak bisa dinikmati. Jadi ChatGPT ini juga bisa jadi kurang cocok buat orang-orang yang awam banget soal tulis-menulis. Ya nanti aku akan bahas lagi soal ini di bagian belakang. Makanya kayak aku bilang tadi, Perplexity sama ChatGPT itu aku anggap setara dalam hal ngedit teks bahasa Inggris. Karena ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang lebih sesuai tergantung skill penggunanya. Itu tadi fungsi pertama dan kedua yang panjang-panjang ya bahasannya. Tenang aja, 3 fungsi berikutnya akan jauh lebih singkat. Sekarang kita ke fungsi ketiga, yaitu translate. Buat yang belum tahu, ChatGPT itu bisa disuruh nerjemahin dari bahasa Indo ke bahasa Inggris, ya atau kebalikannya. Sedangkan Perplexity itu nggak bisa kalau disuruh translate. Kalau misalnya dia disuruh translate, dia cuman akan ngambil referensi dari internet, ya alias kopas, atau jadinya ya plagiat. Kenapa kok ChatGPT bisa tapi Perplexity nggak bisa? Soalnya setauku ya ChatGPT itu punya LLM alias Large Language Model yang kompleks untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya. Jadi dia memang punya knowledge buat menarik korelasi antara bahasa-bahasa yang dia kuasai. Sedangkan Perplexity itu nggak punya LLM yang sekelas kayak ChatGPT. Ya makanya dia jadi nggak bisa translate. Lanjut nih fungsi keempat. Gimana kalau keduanya disuruh nulis dari nol? Nah kalau ini menurutku tergantung jenis karyanya, fiksi atau non-fiksi. Kalau ngomong non-fiksi menurutku ya keduanya sama-sama tidak bisa dipakai. Kayak aku bilang tadi, kalau Perplexity itu nggak punya LLM yang secanggih itu. Ya setidaknya sampai aku bikin video ini ya. Dia punya kecenderungan untuk nyontek ketimbang bikin tulisan baru. Sedangkan ChatGPT itu ya kayak tadi aku udah bilang, dia itu sering sesat soal fakta. Dan ini bahaya banget buat karya non-fiksi. Ya ini menurut standarku ya, yang udah kerja jadi jurnalis dari zaman media cetak sampai sekarang bikin-bikin video. Kalau buat orang-orang yang standarnya busuk, asal jadi, asal rame ya mungkin bisa-bisa aja. Gimana kalau soal karya fiksi? Nah kalau karya fiksi, ChatGPT jelas jauh lebih superior ketimbang Perplexity.
Karena Perplexity itu ya language modelnya memang masih belum sekompleks ChatGPT. Lagi pula kalau kita ngomong karya fiksi, ChatGPT yang suka sesat soal fakta, ya jadi nggak relevan alias nggak masalah gitu ya. Dan gaya bahasa di karya fiksi itu kan ya jelas jauh lebih bebas ketimbang tulisan non-fiksi. Ya ini masih nyambung ya soal gaya bahasa yang aku bahas di fungsi kedua soal editing teks. Kalau kita ngomong tulisan di luar fiksi, ada tujuan dan konteks yang lebih baku. Gaya bahasa buat di artikel, di dokumen resmi, di proposal, atau buat di postingan sosmed, itu kan beda-beda ya. Yang mungkin gak akan efektif sama tujuannya kalau terlalu jauh keluar dari konteksnya. Jadi kekurangan ChatGPT yang kadang gaya bahasanya tidak sesuai tadi mungkin tidak akan jadi masalah di karya fiksi. Terakhir nih, buat Perplexity sama ChatGPT ada satu fungsi lagi yang sangat berguna dan menurutku keduanya sama value-nya, yaitu soal generating ideas. Misalnya kalau kita lagi mau bikin konten, ya ini konten apapun itu ya, kayak proposal, artikel, video, postingan sosmed, kadang kan kita bisa aja buntu banget nggak ada ide. Nah, Perplexity dan ChatGPT itu bisa dipakai buat bantuin ngasih ide baru. Cuman ya keduanya juga masih seringnya kurang kreatif ketika ngasih ide. Kalau dari aku ngetes sendiri ya, aku jarang banget dapat ide-ide yang out of the box dari keduanya. Seringnya ya ide-ide yang aku dapat dari Perplexity atau ChatGPT itu mungkin yang memang aku sudah pernah tahu atau udah pernah lihat. Ya ini alias idenya ide daur ulang dari konten-konten yang sudah ada sebelumnya. Tapi ini bukan berarti nggak ada value-nya juga ya. Karena manusia itu kan seringnya lupa walaupun sudah pernah lihat atau sudah pernah dengar sebelumnya. Lagi pula kalau kita ngomong soal ide, ya kan nggak bisa dibilang salah atau benar juga. Ini bukan kayak soal fakta yang jelas banget antara benar atau salah. Penutup singkat aja nih ya. Dari penjelasan panjang lebar soal ChatGPT dan Perplexity tadi, sebenarnya kalau teman-teman notice, faktanya ya, AI itu masih punya banyak kekurangan. Dan aku nggak akan bosen untuk sering-sering bilang bahwa AI itu bukan shortcut. Kalau kita memang nggak punya skill yang relevan, ya AI tidak akan bisa menyulap kita jadi expert di skill tersebut. Seperti biasa, kalau ada yang mau protes, mau nanya, silakan coret-coret di komentar ya. Ya wis gitu aja. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.